Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, this is Fadli again. Saat ini Anda menyaksikan Fadli Math Mathematical Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Di video ini kita akan memulainya dengan pengantar induksi matematika. Mengapa kita perlu belajar tentang pengantar induksi matematika? Agar ketika kita sudah masuk ke materi prinsip induksi matematika, kita sudah akan terbiasa dengan bentuk-bentuk formula yang memuat bilangan asli. Insya Allah di video berikutnya kita akan membahas tuntas tentang prinsip induksi matematika. Di pengantar induksi matematika ini kita akan belajar untuk merancang suatu formula dari penjumlahan bilangan asli. Kemudian di prinsip induksi matematika lah kita membuktikan apakah formula yang kita rancang tersebut berlaku untuk semua bilangan asli. Sebelum lanjut, yang baru gabung silakan subscribe untuk berlangganan dengan channel matematika ini yang pastinya akan menambah wawasan kalian tentang matematika. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya untuk selalu update dengan video-video terbaru dari saya. Simak terus video ini sampai habis. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian dalam matematika yang digunakan untuk membuktikan pernyataan khusus yang mengandung bilangan asli. Pembuktian menggunakan cara ini menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Dengan induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Maksudnya, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan beberapa langkah saja yang cukup mudah. Penerapan induksi matematika terdapat pada berbagai cabang ilmu matematika. Hipotesis yang disusun dalam matematika perlu dibuktikan agar dapat berlaku umum. Sebuah hipotesis dapat berlaku umum jika terbukti benar untuk semua nilai bilangan yang digunakan. Berikut adalah ilustrasi dari efek domino yang merupakan visualisasi konkret dari induksi matematika. Pada efek domino, jika papan pertama jatuh ke arah papan kedua dan mengenainya, maka papan kedua akan ikut jatuh mengenai papan yang ketiga, dan demikian seterusnya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa jika papan pertama jatuh, maka papan ke-10 juga jatuh. Papan ke-20 pun juga jatuh, serta papan ke-n pun juga jatuh. Mari kita cermati dua masalah berikut. Yang pertama, tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan 1 hingga 20. Kemudian, uji kebenaran formula yang ditemukan sedemikian sehingga berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga n, dengan n adalah bilangan asli. Mula-mula kita translate dulu bahasanya. Penjumlahan bilangan 1 hingga 20 berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah 20. Setelah mencermati ini, kita dapat informasi bahwa karena selisih dua bilangan yang berurutan selalu sama, yaitu 1, maka terdapat 10 pasang bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan 21. 1 tambah 20 sama dengan 21. 2 tambah 19 sama dengan 21. 3 tambah 18 sama dengan 21. 4 tambah 17 sama dengan 21. Demikian seterusnya hingga 10 tambah 11 sama dengan 21. Jadi dapat kita tulis bahwa
1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai dengan tambah 20 itu sama dengan 10 kali 21. 10 kali 21 maksudnya adalah ada 10 pasang. 10 pasang berarti 20 bilangan yang dibagi 2. 10 kali 21 berarti 20 per 2 kali 21. Dengan demikian, kita ketahui bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah 20 itu sama dengan 201. Berdasarkan temuan ini, kita dapat membuat suatu pola yang sesuai, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai tambah 20 itu sama dengan 20 per 2 kali 21. Misalkan kita menjumlahkan bilangan asli mulai dari 1 hingga n. Maka berdasarkan temuan tadi, dapat kita tuliskan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai dengan tambah n itu sama dengan n per 2 kali n tambah 1. Bentuk ini juga bisa kita tulis dalam bentuk lain seperti n kali n tambah 1 per 2. Untuk memastikan kebenaran pola tersebut, kita uji dengan menggunakan n yang lebih besar dari 20. Misal, n sama dengan 200. Kita uji dengan menggunakan cara yang sama seperti tadi. Kita jumlahkan pasangan angka dari yang terjauh hingga yang terdekat. 1 tambah 200 sama dengan 201. 2 tambah 199 sama dengan 201. 3 tambah 198 sama dengan 201. Demikian seterusnya hingga 100 tambah 101 sama dengan 201. Dengan demikian terdapat 100 pasang bilangan yang jumlahnya sama dengan 201. Jadi dapat kita tulis 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan tambah 200 sama dengan 100 kali 201 sama dengan 20.100. Berdasarkan pola yang kita temukan tadi, penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan tambah 200 itu kita dapat menjawabnya dengan cukup membagi 2 200 yang ini. Kemudian kita kalikan dengan 201 yang merupakan hasil penjumlahan 1 dan 200. Dan hasilnya adalah 20.100. Dengan demikian telah jelas terbukti bahwa pola n per 2 kali n tambah 1 dapat digunakan untuk menentukan jumlah bilangan asli berurutan untuk 1 hingga 20 dan untuk 1 hingga 200. Namun, yang jadi pertanyaan adalah, apakah pola ini juga berlaku untuk sembarang n bilangan genap? Apakah pola ini juga berlaku untuk sembarang n bilangan ganjil? Apakah pola ini berlaku untuk setiap n sembarang bilangan asli? Sekarang, mari kita perhatikan masalah kedua berikut ini. Tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancang formula yang memenuhi pola 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah seterusnya sampai dengan tambah 10 pangkat 2. Penjumlahan ini merupakan penjumlahan 10 bilangan kuadrat pertama, yang berarti 1 tambah 4 tambah 9 tambah seterusnya sampai dengan tambah 100. Perhatikan pencarian pola berikut ini. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 per 6 sama dengan 1. 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 3 kali 5 per 6 sama dengan 5. 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 4 kali 7 per 6 sama dengan 14. 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 5 kali 9 per 6 sama dengan 55. Setelah melihat rangkaian pola ini,
Saya yakin teman-teman bisa melanjutkan sendiri 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 hingga 5 pangkat 2 hingga tambah 6 pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian berdasarkan uraian tersebut, dapat kita tuliskan bahwa untuk jumlah n bilangan kuadrat pertama adalah 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah seterusnya sampai dengan tambah n pangkat 2 itu sama dengan n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 per 6. Dengan mengetahui pola tersebut, kita gunakan untuk n sama dengan 10. Maka kita peroleh 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah seterusnya sampai dengan tambah 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 11 kali 21 per 6 sama dengan 385. Saya yakin teman-teman bisa menyubstitusi sendiri nilai n sama dengan 10 ke pola n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 per 6. Sehingga kita dapat 10 kali 11 kali 21 per 6 sama dengan 385. Dengan demikian jelas terbukti bahwa pola n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 per 6 berlaku untuk penjumlahan 10 bilangan kuadrat pertama. Untuk memastikannya, kita bisa menjumlahkan 10 bilangan kuadrat pertama ini secara manual. Namun, lagi-lagi timbul pertanyaan, apakah pola ini berlaku untuk n sama dengan 30? Atau apakah pola ini berlaku untuk n sama dengan 200? Apakah pola ini berlaku untuk sembarang n bilangan asli? Dari dua masalah di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menentukan kebenaran suatu pola yang ditemukan tentang berlaku atau tidaknya terhadap sembarang n bilangan asli, maka kita perlu membuktikannya. Kemudian, dari ilustrasi visualisasi dari efek domino serta dari dua masalah di atas, memberikan penjelasan bahwa suatu konsep atau prinsip atau sifat yang ditemukan perlu berlaku umum atas konsep atau prinsip atau sifat yang berlaku khusus. Pola seperti ini disebut induksi matematika. Jadi, induksi matematika digunakan untuk membuktikan suatu konsep atau prinsip atau sifat yang umum atas konsep atau prinsip atau sifat yang berlaku khusus. Jangan bingung ya guys, dibaca baik-baik. Oke deh, saya persingkat. Dari semua yang kita bahas tadi, maksudnya adalah jika kita mendapati suatu konsep atau pola dari suatu pernyataan matematis yang memuat bilangan asli, maka kita perlu membuktikan bahwa pola atau konsep tersebut berlaku untuk sembarang n bilangan asli. Induksi matematika adalah metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan bahwa konsep atau pola tersebut berlaku untuk sembarang n bilangan asli. Gimana? Bisa kan teman-teman? Sudah lebih jelas kan? Bisa dong. Setelah memahami ini, kita akan lanjut ke pembahasan prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika akan kita bahas di video berikutnya. Demikianlah tadi penjelasan tentang pengantar induksi matematika. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan meresponnya. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang mengetahui tentang pembahasan induksi matematika. Eits, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk berlangganan dengan channel ini karena pastinya akan menambah wawasan kalian tentang matematika yang begitu luas. Aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video-video terbaru dari saya.
Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.